mengarahkan kita, ya, untuk mengarahkan hidup kita supaya selalu terbawa manusia ini ke dalam keadaan ketakwaan. Kalau seandainya manusia ini tidak ada guru, maka iblislah guru manusia itu. Maka para alim ulama telah sepakat bahwa kita ini perlu berguru. Supaya apa? Jiwa-jiwa manusia itu tertuntun ke dalam kebaikan, bukan tertuntun ke dalam kejahatan. Maka beruntunglah kita di sini. Yang di sini semua kita masih ada guru. Cuman ketika ada guru, itu tergantung juga sama diri kita. Apakah kita mau mengikuti ajaran dari guru itu atau tidak. Sekarang ulama sangat banyak, tetapi orang yang berguru kepada beliau itu sangat sedikit, ya. Apabila kita tidak berguru pada seorang guru yang paham terhadap agama, maka syaitanlah guru kita. Maka berhati-hatilah dengan ini, ya. Maka ulama-ulama sufi mengatakan bahwa perlunya tarikat-tarikat, ya, perlunya tarikat-tarikat untuk kita menyucikan jiwa ini. Di sini saya tidak mengatakan harus ikut ulama ini ataupun ikut ulama itu, tetapi hendaknya kita memiliki satu guru yang bisa membimbing jiwa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri kita itu ada unsur kebaikan maupun ada unsur kejahatan. Maka pupuklah diri kita itu dengan unsur-unsur kebaikan supaya kejahatan yang ada diri kita itu mengecil ataupun menghilang dari diri kita. Jadi inilah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita ketahuinya maksud daripada satu ayat ini, kita lebih mengintrospeksi diri, terutama yang yang belajarnya kurang di sini ataupun yang takdim gurunya masih lemah. Apa yang disuruh diperintahkan gurunya masih enggan berbuat, walaupun itu hal sepele. Misalnya guru menyuruh kita membersihkan masjid atau membersihkan WC bukan tanpa tujuan, ya, bukan tanpa tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk membersihkan hati. Apa fungsinya membersihkan hati? Kenapa bersihkan masjid bisa bersih hati? Bagaimana kita ambil iktibar daripada ini? Yang bahwa ketika guru memerintahkan sesuatu, apabila kita menolaknya, sebenarnya bukan kita yang menolaknya, itu nafsu kita yang menolaknya. Nafsu kita mengatakan bahwa saya tidak pantas untuk membersihkan WC, ataupun saya tidak pantas membersihkan masjid. Kenapa harus saya membersihkan masjid? Saya bukan pembantu. Kalau seandainya itu yang ditimbulkan dari hati-hati murid-murid di sini, berarti hatinya adalah menjadi hati-hati yang kotor. Hati-hatinya adalah hati-hati yang sombong. Maka penyakit sombong inilah yang dibersihkan. Ketika guru menyuruh membersihkan masjid, kita bersihkan, maka hati kita menerima bahwa memang saya pantas, ya, saya tidak hebat, hanya Allah yang hebat. Maka kita bersihkan. Ketika suruh bersihkan WC, kita bersihkan. Karena apa? Karena kita bukan orang yang hebat. Kita bukan nggak pantas membersihkan WC. Apapun pantas kita bersihkan, karena kita memang hamba yang hina. Hanya Allah yang mulia. Begitulah iktibar daripada suruhan-suruhan guru. Bukan berarti bersih WC nanti bersih hati-hati, bukan. Tapi sifat yang terkandung di dalam hati itu untuk menghilangkan rasa takabur, untuk menghilangkan rasa sombong, untuk menghilangkan angkuh diri. Karena orang nggak mau, biasanya orang yang mengatakan saya tidak pantas. Ketika kita bilang saya tidak pantas, berarti ada sesuatu di hatinya, maka tidak bersih hatinya. Tapi kalau ketika orang menerima saya memang pantas, saya wajar bersih WC, saya memang orang hina, berarti memang hatinya ini hati yang lembut, hati yang merendah diri. Ketika bilang kita hina, berarti hatinya merendah diri, sehingga tidak ada
lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya daripada suruhan-suruhan seorang guru. Sehingga apa? Hati kita hati yang selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu kita di sini sekarang jangan lagi membantah-bantah guru. Apa yang diperintahkan kita terima. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana sahabat Rasul. Sahabat Rasul ini apa yang diperintahkan Rasul itu tidak ada yang pernah membantahnya. Sehingga sahabat ini menjadi muridnya, menjadi sebaik-baik murid. Dan sebaik-baik guru adalah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Keberkahan ilmu diberikan kepada sahabat. Sahabat ini enggak jauh-jauh, enggak tinggi-tinggi sekolahnya. Tetapi ilmunya berkah. Kenapa berkah? Apa yang diperintahkan langsung amalkan. Apa yang diperintahkan langsung amalkan. Tidak perlu ada titel itu. Ya. Walaupun sahabat itu baru masuk Islam. Ya, sahabat itu baru masuk Islam, dia adalah mampu mengamalkan agama. Kita sudah lama masuk Islam, Al-Fatihah belum bisa-bisa. Kita di sini dari sejak lahir masuk Islam. Ya, dari sejak lahir. Udah berapa tahun nih? 12 tahun, 15 tahun, tapi masih belum bisa baca Al-Fatihah. Kalah sama muallaf. Ya. Jadi jangan seperti itu. Ya. Suruh salat kalah sama orang muallaf. Kita udah 15 tahun lahir, muallaf baru 1 tahun udah tahajud. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kita ada dapat ilmu, amalkan. Kita dapat ilmu, amalkan. Seperti itu sahabat. Lama-lama belajarnya. Satu hadis langsung diamalkan, sehingga ilmunya berkah. Ya, sehingga dia menyebarkan ilmu sampai ke seluruh alam, sampai ke Indonesia ini. Ya, bagaimana sahabat ini? Apakah orang pintar-pintar? Apakah profesor baru ini? Enggak. Tapi sahabat ini amalkan dan ajarkan lagi kepada orang yang lain. Sehingga apa? Manusia itu asbab dengan pengorbanan mereka itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah.